Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta, Ibu Eni Idayati selaku Kepala Sekolah dan Mentor. Yang saya hormati narasumber seminar Bapak Widodo Dwirianto, kemudian serta hadirin peserta seminar yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar orientasi P3K ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara seminar kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan mentor, ketiga pemaparan materi, 4 tanggapan dari mentor, 5 sesi tanya jawab, 6 kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Ibu mentor kita yang terhormat. Kepada Ibu Eni Idayati, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kita Bapak Widodo Dwirianto SPD, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Pada pagi hari ini sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat sehat yang kita terima hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur, memohon pada Yang Kuasa semoga hidayah inayah selalu bersama kita selamanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan terkhusus Bapak Widodo Dwirianto SPD sebagai narasumber dalam melaporkan, yaitu menyeminarkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Apa yang disampaikan Bapak Widodo nanti saya berharap betul-betul disimak, dipahami, dan nanti apabila ada yang kurang jelas Bapak Ibu silakan bertanya. Judul yang akan disampaikan Bapak Widodo dalam seminar ini adalah pembelajaran melalui pendekatan STEM atau STEAM dalam proyek katrol sederhana untuk meningkatkan keterampilan holistik dan kreativitas siswa kelas 5 di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Sebuah judul yang sangat bagus. Semoga nanti apalagi Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah mengikuti ketika Pak Widodo menyampaikan pembelajaran tentang pembuatan katrol ini, dan saya sangat mengapresiasi luar biasa. Semoga pendekatan STEM ini, engineering, arts dan matematik ini nanti bisa diadopsi semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga semua mapel, agar pembelajaran nanti bisa berkualitas. Demikian dari saya, dan untuk Pak Widodo selamat pada akhirnya semua tahapan pelaksanaan orientasi ini telah diikuti dengan baik dan sampai pada penghujung yaitu menyeminarkan hasil laporan ini. Semoga nanti bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Dari saya sekiranya cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi oleh narasumber Bapak Widodo Dwirianto SPD dengan judul pembelajaran melalui pendekatan STEAM dalam proyek katrol sederhana untuk meningkatkan keterampilan holistik dan kreativitas siswa kelas 5 di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Kami persilahkan untuk menyampaikan seminarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Eni Idayati yang kami hormati serta
seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Judul yang kami angkat yaitu pembelajaran melalui pendekatan STEAM dalam proyek Kartu Sederhana untuk meningkatkan keterampilan holistik dan kreativitas siswa kelas 5 di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Widodo Dwirianto, SPD, 8 Mei 1990, tanggal lahir saya. Kemudian saya sekarang mengaku sebagai guru kelas di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta dan angkatan P3K tahun 2023 Kota Surakarta. Latar belakang orientasi ini yang pertama adalah pemerintah mengangkat P3K untuk isi posisi strategis, tetapi banyak yang belum paham nilai dan budaya ASN. Yang kedua, kurang pemahaman prinsip ASN seperti netralitas dan akuntabilitas bisa hambat adaptasi dan sebabkan ketidakefisien kerja. Yang ketiga, program orientasi komprehensif diperlukan untuk membekali P3K dengan nilai ASN, tata kelola, dan budaya pelayanan publik. Yang keempat, orientasi bertujuan seragamkan persepsi, tingkatkan kinerja, dan dukung tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas. Maksud dan tujuan orientasi ini adalah dirancang untuk menyelaraskan persepsi tentang standar kinerja dan etika ASN, mempercepat adaptasi dengan lingkungan kerja baru, meningkatkan komitmen sebagai bagian dari ASN, mencegah masalah akibat ketidaktahuan regulasi, serta mengoptimalkan kinerja agar dapat berkontribusi secara profesional dalam pelayanan publik. Visi misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kreatif di sini kami sebagai dasar dalam melakukan laporan ini, penelitian yang kita lakukan yaitu berdasarkan visi pemerintah Kota Solo yang kreatif. Kemudian misinya ada yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang keempat ini adalah sebagai dasar kita, selain visi tadi yang kreatif, kita mengambil misi yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Kemudian ini adalah misi pemerintah Kota Surakarta yang lainnya. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah Kota Surakarta, yang mana atas adalah wali kota dan wakil kota bekerja sama dengan DPRD untuk menyelaraskan atau mengatur keuangan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dinas, badan, kecamatan, dan inspektorat yang ada di bawahnya untuk bekerja sama. Kemudian manajemen P3K ada 3, yaitu manajemen kepegawaian P3K, manajemen penilaian P3K, dan manajemen disiplin P3K. Manajemen kepegawaian mencakup rekrutmen, seleksi berbasis kompetensi, evaluasi kinerja, penegakan hak kewajiban secara regulasi, pengawasan dan akuntabilitas, serta digitalisasi proses administrasi. Sementara manajemen penilaian dilakukan berdasarkan beberapa prinsip utama untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Dan yang terakhir adalah manajemen disiplin, diatur untuk memastikan tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas P3K. Selanjutnya, profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta berperan penting dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga menengah, termasuk PAUD dan yang non formal, untuk menciptakan generasi muda yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus mengembangkan pembudayaan dan prestasi olahraga. Dengan salah satu program prioritasnya adalah membangun gedung sekolah satu atap guna menjelaskan wajib belajar 9 tahun, di mana kota wajib memiliki SD atau SMP satu atap dan memungkinkan siswa SD langsung melanjutkan ke SMP tanpa tes.
visi dan misinya. Visinya terwujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya ada 3, yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang ketiga, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Ini adalah struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada kepala dinas, kemudian dibantu oleh bagian sekretariat dan bidang-bidang pendidikan yang lain untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini adalah unit kerja kami, SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Profil singkatnya, SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta adalah sekolah dasar negeri berakreditasi A yang berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas, membangun karakter siswa, serta mengembangkan minat dan bakat melalui kurikulum dan ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi di tingkat kota maupun nasional melalui pengembangan akademik dan ekstrakurikuler yang optimal. Visi misi dari SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta, visinya adalah unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Misinya menjalankan pendidikan berdasar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik di tingkat nasional, berintegritas tinggi dan berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia. Yang kedua, memberdayakan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan religius siswa. Ini adalah holistik, ya, menyeluruh. Nah, itu yang nanti kita juga angkat. Mendidik siswa yang menjunjung tinggi etika moral, intelektual, dan memiliki daya saing pada tingkat nasional. Itu juga yang kita angkat karena STEAM itu sudah menyeluruh, ya, sudah program nasional salah satunya deep learning itu salah satunya juga STEAM. Maka kita juga melakukan itu agar mempunyai daya saing yang tinggi juga pada tingkat nasional. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovasi yang berwawasan lingkungan. Ini juga berkaitan membentuk siswa berkarakter religius, nasional, mandiri, gotong royong, berintegritas melalui kegiatan akademik dan non-akademik, menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan kepada siswa melalui upaya pelestarian lingkungan, pencegahan perusakan dan pencegahan pencemaran, memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berintegrasi dengan pendidikan karakter berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan budaya lokal. Yang selanjutnya, menguatkan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan dan keteladanan, melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Ada kepala sekolah, koordinasi dengan komite sekolah, kemudian ada guru kelas, ada guru mapel, dan mereka berkoordinasi untuk mengembangkan SD Negeri Cemara 2 menjadi yang lebih baik untuk masyarakat di Kota Surakarta. Nah, masuk ke rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi masalah. Apa yang menjadi masalah atau menjadi identifikasi masalah? Yang pertama adalah siswa kurang terlatih dalam berpikir kritis. Yang 4C ya, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Critical thinking, kreativitas, collaboration, and communication. Yang kedua, minimnya integrasi teknologi sederhana dalam pembelajaran. Yang sederhana saja masih jarang digunakan. Yang ketiga, kurangnya proyek atau aktivitas hands-on yang melibatkan eksperimen atau desain. Hands-on di sini maksudnya anak yang aktif, yang kreatif, yang membuat karya-karya seperti itu. Kemudian isu yang diangkat, pembelajaran di kelas masih didominasi oleh metode konvensional, ceramah dan hafalan yang bersifat satu arah, kurang stimulus yang meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa secara holistik. Nah, kemudian kita bertanya, apa itu holistik? Nah, pengembangan secara holistik yaitu pengembangan kemampuan yang mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan praktikal secara terpadu
sehingga siswa tidak hanya mampu berpikir inovatif, tapi juga bisa menerapkan dalam konteks kehidupan nyata dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya berpikir saja, tapi juga bisa berkarya. Itu yang kita harapkan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ya, siswa mampu berpikir divergen sekaligus konvergen. Divergen itu adalah menemukan ide, ya, menemukan ide-ide, kemudian konvergen itu memecahkan masalah. Selanjutnya kreativitas tidak egois, tapi dipadukan dengan empati, kolaborasi, dan kepemimpinan sesuai dengan visi misi yang ada di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Ide kreatif diwujudkan dalam ketindakan yang nyata, bermanfaat seperti proyek teknologi sederhana atau solusi masalah yang lokal, seperti yang di lingkungan kelas saja. Misalkan ada vakum sederhana, dan yang di sini yang kita angkat adalah katrol sederhana. Mengasah estetika, seni, musik, desain, sekaligus analisis, sains, teknologi, dan data. Jadi memadukannya. Kemudian berdasarkan hal itu semua, maka kami mengangkat gagasannya, yaitu pembelajaran melalui pendekatan STEAM dalam proyek katrol sederhana untuk meningkatkan keterampilan holistik dan kreativitas siswa kelas 5 di SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Nah, pendekatan STEAM itu apa? STEAM itu adalah kerangka pembelajaran terintegrasi, menggabungkan antara sains, teknologi, engineering atau rekayasa, arts, seni, dan mathematics untuk mendorong pemecahan masalah kreatif, inovasi, dan pemikiran kritis pada siswa. Nah, di sini yang ada pada katrol sederhana ini, nah ini yaitu yang pertama, siswa memahami gaya gerak dan prinsip katrol sebagai pesawat sederhana. Ini adalah dalam sains. Jadi siswa jadi tahu bahwa ketika dia bergerak di sini, maka yang bekerja yang mana? Dia mulai menganalisa sendiri di situ. Ya. Jadi kemudian untuk engineering mereka uji coba desainnya. Jadi kita memberikan contoh, kemudian siswa menguji coba desain mana yang membuat katrol ini optimal. Apakah rodanya ini harus kita perbesar atau rodanya diperkecil, atau bagaimana, terserah anak-anak, mereka menganalisis sendiri, menguji coba sendiri desainnya. Jadi tidak terpatok satu desain yang kita berikan. Jadi mereka membuat analisis sendiri. Yang ketiga, menggunakan alat seperti puli atau katrol, talinya, kemudian penggaris untuk mengukur jarak dan gayanya, nanti untuk mengukur gayanya itu menggunakan teknologi. Kemudian arts itu mendesain katrol dengan kreativitas ukuran, warna, dan bentuk. Mereka membuatnya ada yang gede, ada yang kecil. Ini yang kami bawa ini yang cukup tanggung ya untuk dimasukkan di video. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tergantung anaknya berinovasi sendiri. Kemudian matematika mengukur setiap bagian agar presisi. Karena di sini bisa dilihat sebelah kanan dan kiri ukurannya harus presisi. Di tengahnya bentuknya kubus juga harus presisi. Lingkarannya di sini adalah dua lingkaran yang jadikan satu, mereka juga harus membuatnya presisi. Ini menggunakan pengukuran dalam matematika. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama adalah memperkenalkan tujuan pembelajaran, memperlihatkan katrol sederhana seperti apa. Kami menunjukkan contohnya yang sudah kami buat. Kemudian anak-anak bereksperimen secara kelompok memakai lem tembak, bahkan ada beberapa yang baru pertama kali menggunakan lem tembak ketika melakukan eksperimen ini. Nah, jadi ada beberapa ilmu baru yang mereka baru ketahui. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan katrol mereka. Ini ada contohnya ketika mereka mempresentasikan kegiatan mereka. Nah, ini cuma audionya tidak keluar. Nah, mereka akan mempresentasikan gaya kerja atau cara kerja. Nah, di situ ada mesin eskavator ya. Ini contohnya eskavatornya diangkat contohnya ya. Jadi mereka mempunyai bayangan kira-kira nanti ketika lift itu naik mengangkat eskavator ataupun menurunkan eskavator seperti apa. Nah, itu kemudian mereka banyak yang berpikiran ingin menjadi engineering muda selanjutnya. Ini adalah rencana kerja menengah. Yang pertama adalah identifikasi kegiatan dengan pendekatan STEAM yang relevan dengan capaian pembelajaran.
Yang kedua, menyusun rencana kegiatan yang dikolaborasi dengan pendekatan STEAM berdasarkan hasil identifikasi. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan yang dikolaborasikan dengan pendekatan STEM sesuai dengan hasil identifikasi. Tahun keempat, pengembangan program pembelajaran deep learning yang dikolaborasikan dengan pendekatan STEM sesuai dengan hasil identifikasi. Yang kelima adalah membangun kemitraan dengan komunitas untuk mendapatkan dukungan tambahan. Kesimpulannya, pendekatan STEM yang diterapkan secara maksimal dapat menciptakan lingkungan belajar interaktif dan menyenangkan, meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan keterampilan dan keaktifan siswa secara holistik menyeluruh. Kemudian sarannya diharapkan dalam penerapan pendekatan STEM untuk mendukung proses pembelajaran tersebut dapat terrealisasikan secara menyeluruh sehingga dapat segera diterapkan oleh guru lain sehingga dapat mengembangkan keterampilan dan keaktifan secara holistik pada siswa khususnya di seluruh SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widodo atas pemaparan materi seminar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan atau penguatan materi dari Ibu Mentor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mas, saya ingin ditunjukkan tujuan dari orientasi ini yang awal tadi. Yang awal. Sambil menunggu Pak Widodo, terima kasih atas waktunya. Hari ini banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan. Saya juga luar biasa banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini. Salah satunya tadi saya tertarik dengan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini. Lanjut. Nah, ini ya, yang tadi ya ini. Tujuan dari orientasi ini sangat luar biasa, yaitu menyelaraskan persepsi tentang standar kinerja dan etika ASN. Saya berharap semua tujuan yang ada di sini betul-betul menjiwai dan menjadi tujuan target kerja panjenengan itu jelas, sehingga nanti apa yang menjadi maksud dan tujuan ini betul-betul bisa terwujud, yaitu bisa berkontribusi secara profesional dalam pelayanan publik, khususnya karena kita adalah guru bisa berkontribusi positif untuk kemajuan pendidikan. Itu ya, saya berharap ini juga menjiwai setiap langkah kita dalam bekerja. Dan saya juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Widodo terkait rencana kerja. Saya sangat mendukung, yaitu salah satunya punya rencana di tahun yang kedua, tiga nanti adalah mensosialisasikan kepada teman-teman atau guru-guru yang lain. Nah, mohon rencana ini betul-betul dilaksanakan karena saya berharap mulai tahun ini semua kelas betul-betul bisa menerapkan yang namanya STEAM. Jadi menambah wawasan kita menjadi guru yang lebih inovatif. Seperti itu Pak Widodo, saya tunggu actionnya dan saya siap untuk mendukung kegiatan ini melalui berbagai macam cara, bisa melalui KKG, bisa juga melalui seminar-seminar yang akan dilakukan di sekolah. Demikian, dan terkhusus untuk Pak Widodo, terima kasih ilmu yang sangat luar biasa ini. Saya sangat senang sekali mendapatkan penjelasan yang lengkap, dan kepada Pak Widodo saya ucapkan selamat telah menjadi P3K. Tolong tujuan yang melatar belakangi tadi betul-betul bisa diwujudkan dan bisa menjadi ASN P3K yang berakhlak. Sekiranya cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan penguatannya dari Ibu Mentor. Kini tiba saatnya sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, Ibu Ari. Terima kasih Bu Desi untuk waktunya ya. Terima kasih juga untuk Pak Widodo untuk materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kami. Ada
satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu bisa diberikan contoh melalui pendekatan STEAM ini pada proyek yang lain, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran lainnya seperti contohnya agama atau olahraga seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan dari saya. Silakan langsung ditanggapi Bapak Widodo. Ya, terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Ada beberapa hal yang kita bisa adaptasi di STEAM ini dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran. Yang di agama misalkan kita membuat proyek menganalisis tentang bulan Hijriah atau perhitungan bulan. Nah, pada sainsnya kita bisa mengambil eksperimen pergerakan bulan menggunakan senter dan global. Itu kan menggunakan bulan. Nah, kita komputer kemudian menghitung itu bahwa itu adalah pergerakan perhitungan hari berdasarkan bulan. Yang kedua, teknologi menggunakan aplikasi astronomi, Bu Ari. Namanya adalah Moonbase Calendar. Moonbase Calendar itu ada di aplikasi, nanti anak-anak bisa melihat tentang pergerakan bulan secara aplikatif menggunakan teknologi. Kemudian dari engineering, mereka juga bisa membuat dari kardus, kemudian membuat kalender mekanis. Itu ada di, contohnya ada di YouTube, nanti bisa dilihat, itu ada kalender mekanis dari memanfaatkan kardus bekas. Nanti juga bisa. Kemudian artsnya, mereka membuat kaligrafi berdasarkan bulan-bulan, itu ada Hijriah, ada Ramadan, mereka membuat kaligrafinya seperti itu dalam agama Islam. Kemudian di matematika mereka menghitungkan konversi, misalkan dari 2 Hijriah itu tanggal 8 Mei misalkan. Kemudian 2 Muharram 8 Mei misalkan. Kalau 30 Muharram tanggal berapa? 28 Muharram tanggal berapa? Mereka menggunakan konversi. Kalau di olahraga misalkan Pak Bagus nanti mau mengadaptasi STEAM misalkan. Ya ada banyak, contohnya ketika olahraga mereka memahami konsep dalam gerak tubuh. Ini otot mana saja yang digunakan, organ mana yang berfungsi baik dan optimal di situ. Kemudian teknologinya nanti menggunakan stopwatch atau yang sekarang lagi hits itu Strava, mengukur gerak langkahnya. Kita lagi FOMO bahasanya, jalan kaki, mengukur, kemudian kita upload di sosmed. Itu juga teknologi pada menggunakan pada kegiatan PJOK. Kemudian engineeringnya merancang alat permainan yang sederhana. Jadi membuat bola-bola dari barang bekas atau membuat kolom-kolom dari barang bekas, itu juga dari engineering. Kemudian artsnya menghiasnya. Jadi biar mereka bermain dengan semangat, menarik, kita hias. Kalau di TK-TK itu ban yang buat belusukan itu bisa dibuat warna-warni. Nah itu biar mereka menarik, karena kemarin dapat informasi juga bahwa ternyata itu playgroup itu usianya juga sampai umur 8 tahun. Kira-kira sampai kelas 3 SD. Jadi mereka sampai kelas 3 SD itu juga permainan senang yang berwarna, yang menarik seperti itu. Kemudian dari matematikanya dia bisa menghitung skor permainan, cetak gol atau balap lari, nanti skornya berapa, seperti itu. Seperti itu Bu Ari. Terima kasih Ibu Ari atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua, silakan. Tidak ada. Cukup ya Pak. Setelah sesi tanya jawab, mari kita simak penyampaian kesimpulan dari seminar yang telah dipaparkan oleh Bapak Widodo dengan pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Secara maksimal, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan keterampilan dan keaktifan secara holistik pada siswa. Nah, tujuan orientasi P3K ini yang saya petik dari Ibu Mentor sangat penting sekali, yaitu menyelaraskan persepsi standar kinerja dan etika ASN sehingga menjadi guru yang inovatif. Semoga kita semua dapat menerapkannya. Ya, cukup sekian. Demikian seluruh rangkaian acara seminar orientasi pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf apabila